spesial. Halo. Ya, Yes. belum disebut namanya, Bu. Udah semangat duluan ya. Ya, ada Ibu Salin Materi yang sudah ada di studio. Selamat sore, Ibu. Yes, halo, selamat sore semuanya. Ya, selalu segar ya, Bu ya. Segar harus. Dan tema kali ini yang Ibu ambil di Happiness Moment itu adalah berkarya dan berdampak. Yes, betul. Ada behind the scan-nya, Bu, di belakangnya. Oh iya, ada sesuatu yang luar biasa nanti sebentar. Di scan yang berikutnya nanti kita akan dengar. Ya, jajal di program Yes. Happiness Moment sore hari ini terbuka juga di line interaktifnya. Silakan di 085311665300 di 085311665300 dan akses live streamingnya di lovejuja.online. Dan silakan Ibu Sarin, karena sore hari ini Happiness Moment sangat spesial ya. Di studio mendadak AC-nya sudah tidak dingin karena sudah ada banyak hidung yang menghirup. Yes, puji Tuhan. Hari ini tentu saya gak sendiri, ada dengan saudara-saudara saya hari ini. Dan sebelum kita mulai, ada satu lagu yang saya mau dimanapun saudara dengar bisa ikut nyanyi bareng-bareng ya. Lagu ini luar biasa. Dan lagu ini akan dipimpin oleh teman-teman saya dari grup band Henny Kumbe Group. Oke, silakan. Haleluya. Yes. Andaikan ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan ku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Yes, haleluya. Ajari kami bahasa cinta Tuhan. Dan saya percaya kalau kita semua ada dalam bahasa cinta Tuhan, bumi ini akan adem dan ayem. Yes, kita berdoa sebelum kita dengan firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di tempat kami semua di seluruh Indonesia, dimanapun kami dengarkan siaran Happiness Moment. Dan hamba percaya bahwa kami diberkati, kami dikuatkan, kami mau berkarya nyata untuk kemuliaan Tuhan. Berkati sesi ini demi sesi, dan kami yakin semua kami diberkati. Bagimu pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mau share satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua, karena sesuai dengan tema saya hari ini saudara ya. Bagaimana kita berdampak dan berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita buka dalam Alkitab kita masing-masing, Filipi 3, satu ayat aja, ayat 13 ya saudara ya. Filipi 3 ayat yang ke-13, kita dengarkan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Luar biasa. Nah, satu ayat ini Paulus menerangkan bagaimana setiap orang yang ingin maju, ingin berkarya,
Dia nggak bisa tinggal dengan masa lalu, dia nggak bisa ada di dalam hidup yang namanya sengsara. Tetapi dia harus bisa punya satu langkah yang maju, ada kemauan. I will, saya mau. Tetapi ada banyak orang yang bilang begini, I will, tapi, nah ini persoalannya gitu. Saya mau, tapi, nah kadang-kadang waktu kita bilang kita mau, lalu ada kata tapi. Nah tapi ini yang buat kita stagnasi, saudara. Kita nggak bisa maju. Tapi kalau saudara dan saya bilang berkata saya mau tinggalkan masa lalu saya yang kelam, saya mau tinggalkan kegagalan saya, karena semua orang pernah gagal tentunya. Tapi mau melangkah, apa gitu ya. Nah saya yakin waktu kita bilang saya mau, I will, itu akan buat kita sampai di tujuan di mana kita inginkan. Makanya Paulus ingin bilang kepada semua orang-orang yang pernah bersama dengan dia, bahwa kalau kamu tahu hidupmu berarti, hidupmu berharga, kamu nggak boleh sampai tinggal dengan masa lalu. Nah masa lalu itu banyak, saudara. Ada orang kecewa, ada orang putus asa, itu bisa buat dia nggak bisa move on, gitu saudara. Dan semua orang pasti mengalami itu. Cuma kita harus memaksa diri kita untuk bisa buat sesuatu kepada diri kita sendiri terutama, dan orang lain. Nah ini yang paling penting. Kenapa? Lagu tadi sangat luar biasa ya, bahasa kasih gitu. Dan kalau kita mengalami kasih Tuhan, saya percaya kita jadi orang-orang yang tidak mau tinggal di dalam kehidupan yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang stagnasi. Karena Alkitab berkata semua kita berharga, kita semua punya potensi diri yang perlu digali terus. Dan oleh karena itu satu ayat ini menerangkan buat kita untuk tinggalkan masa lalu. Kita harus tinggalkan semua, melupakan semua yang di belakangku, dan berlari kepada apa yang di depan. Sampai hari ini kita masih hidup, itu luar biasa saudara. Ada nafas hidup, dan ini jadi satu kesaksian hidup kita bahwa apa sih yang aku mau buat hari ini. Nah itu. Nah oleh karena itu saya yakin bahwa setiap langkah kita, semua hal yang kita buat, kita percaya kalau kita ada keinginan mau, saya mau, Tuhan pasti akan berjalan dengan kita. Nah, satu ayat lagi saya baca buat kita semua. Kita buka dalam kitab Mazmur pasal 37, saudara ya, Mazmur 37. Ini luar biasa karena memang sebenarnya di dalam kondisi pandemik ini seluruh dunia mengalami ya saudara ya. Tetapi kalau saudara hanya mengeluh, kemudian putus asa dan tidak melihat siapa diri saudara sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mulai buat sesuatu, saya yakin saudara akan tinggal diam dan jadi orang yang frustasi, stres saudara. Karena apa? Tekanan-tekanan yang terjadi. Tetapi anak-anak Tuhan dia harus move on, dia harus bangkit. Kenapa? Karena Tuhannya luar biasa. Amin. Karena Tuhannya dahsyat buat dia. Dan saya percaya sepanjang kita dikasih nafas hidup, berarti ada satu kemenangan yang akan kita lihat, bahwa hidup kita menjadi dampak bagi orang lain dan Tuhan dipermuliakan ya. Kita baca dalam kitab Mazmur 37 saudara. Haleluya. Kita baca ayat 3, 4 dan 5. Ya, 3 ayat. Mazmur 37 ayat 3, 4 dan 5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima, dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Wow, ini janji luar biasa. Jadi waktu saudara meninggalkan masa lalu, saudara yang kelam, yang mungkin putus asa, yang pernah gagal, dan saudara berkata, oh Tuhanku ada, Tuhanku hidup, dan saudara mulai mengaminkan firman Tuhan yang baru kita baca, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepada Dia dan Dia akan bertindak. Saya percaya itu terjadi buat kita, karena memang Tuhan mau kita menjadi berkat bagi semua orang. Oleh karena itu jangan terpukul atau terpampang dengan masalah-masalah. Ayo hadapi itu ya, facing your giant. Artinya hadapi raksasa saudara, apapun itu raksasanya. Percaya dengan Tuhan kita lebih dari pemenang. Dengan Tuhan saudara akan berdampak dengan luar biasa. Dengan Tuhan apapun yang mungkin saudara merasa, saya orang kecil, saya nggak bisa apa-apa, tapi karena saudara mau dan saudara silakan hidup kepada Tuhan, maka saudara akan lihat Tuhan bertindak dengan luar biasa. Kenapa? Karena kita bersuka, karena Tuhan pencipta kita masih berikan kita nafas sampai hari ini, dan itu berarti penyertaan Tuhan masih sempurna buat kita. Stay tune, kita akan kembali setelah sesi ini. God bless you.